Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Darius Andrianus Nenggolan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang stack atau yang sering disebut tumpukan data. Stack adalah salah satu struktur data linear yang paling penting dan fundamental dalam ilmu komputer. Stack bekerja dengan prinsip LIFO, last in, first out, yang artinya elemen yang paling terakhir dimasukkan adalah elemen yang nanti pertama kali dikeluarkan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas secara lengkap mulai dari konsep dasar, operasi-operasi stack, cara implementasi menggunakan Python, hingga studi kasus aplikasi nyata. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan mengambilkan agenda presentasi kali ini. Pertama, kita akan membahas konsep dan definisi stack. Apa itu stack? Prinsip LIFO, serta terminologi yang perlu diketahui. Kedua, kita akan mempelajari operasi stack. Yang ketiga, implementasi Python. Yang keempat yaitu studi kasus. Yang kelima yaitu analisis kompleksitas. Kita akan bahas efisiensi stack dari sisi Big O. Dan keenam, pembandingan stack dengan queue agar kita tahu kapan menggunakan masing-masing. Mari kita mulai dengan konsep dasar. Stack atau tumpukan adalah struktur data linear yang mengikuti aturan LIFO, last in, first out. Secara teknis, stack adalah struktur data di mana seluruh operasi, baik memasukkan maupun mengeluarkan elemen, hanya terjadi di satu ujung yang disebut sebagai top. Elemen yang paling terakhir dimasukkan selalu menjadi yang pertama kali dikeluarkan. Untuk memahaminya lebih mudah, mari kita lihat analoginya dalam kehidupan sehari-hari. Tumpukan piring di dapur hanya bisa mengambil piring dari bagian atas dan meletakkan piring baru juga di atas. Piring yang paling terakhir ditaruh, itulah yang pertama diambil. Terus, tumpukan buku di meja. Sama persis. Buku yang paling baru ditaruh di atas, dan itulah yang pertama nanti diambil. Tombol undo di teks editor, setiap kali kita mengetik atau mengedit, aksi tersebut disimpan ke stack. Ctrl Z sama dengan pop aksi terakhir dari stack. Browser back, yaitu setiap halaman yang dikunjungi di-push ke stack riwayat. Tombol back berarti pop halaman terakhir dari stack. Di sini kita bisa lihat representasi visual stack. Ada 3 elemen. A di bawah, T di tengah, dan K di posisi top. Panah push menunjukkan arah masuk ke elemen, panah pop menunjukkan arah keluar. Ada 3 fakta penting yang perlu diingat. Stack kosong ditandai dengan top sama dengan -1 atau list kosong. Stack penuh saat top sama dengan max size -1. Dan di Python, list sudah mendukung perilaku stack secara natif. Sekarang mari kita lihat cara kerja stack secara visual. Langkah demi langkahnya. Nah, di slide ini menunjukkan proses kerja stack secara langkah demi langkah. Oke, mari kita ikuti bersama. Kondisi awal stack masih kosong. Variabel S diinisialisasi dengan list kosong. Di bawah setiap kolom ada garis base yang menjadi batas bawah tumpukannya. Kita memanggil push dengan nilai A. Elemen A masuk ke tumpukan dan langsung menjadi top karena ini adalah satu-satunya elemennya. Satu stack sekarang adalah S sama dengan kurung siku A. Kita push lagi dengan nilai B. B masuk ke atas A, dan sekarang B menjadi top baru. Status S sama dengan kurung siku A, B. Perhatikan, A masih di bawah B. Kita push C. Sekarang C ada di paling atas dan menjadi top. Stack berisi 3 elemen. A di bawah, B di tengah, C di atas. Status C sama dengan A, status S sama dengan A, B, C. Kita memanggil pop. Yang keluar adalah C, yaitu elemen yang paling terakhir masuk. Inilah konsep LIFO. C ditampilkan dengan border merah putus-putus menandakan sedang dikeluarkan. Stack kembali berisi A, B, berarti B sebagai top barunya. Di baris paling bawah bisa dilihat status list Python setelah setiap operasi. Poin kunci dari visualisasi ini, push selalu menambah di atas, pop selalu mengambil dari atas, dan keduanya tidak pernah menyentuh elemen di bawahnya.
Setelah memahami cara kerjanya, mari kita pelajari terminologi dan komponen stack lebih detail. Di sini kita akan mempelajari terminologinya, terminologi resmi yang digunakan saat membahas stack. Perhatikan diagram stack dengan 3 elemen X, Y, Z. Di bawah kanan diagram ada anotasi untuk setiap komponen. Top adalah indeks atau referensi ke elemen yang berada paling atas. Semua operasi stack, baik push maupun pop, terjadi di posisi top. Base adalah dasar stack, tempat elemen pertama yang dimasukkan. Elemen di base tidak pernah diakses langsung, kecuali kalau satu persatu elemen di atasnya sudah di pop. Max size adalah batas kapasitas maksimum stack. Ini relevan untuk implementasi berbasis array. Pada Python list, tidak ada batas default karena memori otomatis bertambah. Dua kondisi error yang paling penting, underflow terjadi saat kita memanggil pop pada stack yang sudah kosong. Tidak ada elemen yang bisa dikeluarkan. Overflow terjadi saat kita memanggil push pada stack yang sudah penuh. Tidak ada ruang untuk elemen baru. Di Python dengan list dinamis, overflow hanya terjadi jika kita batasi ukurannya secara manual. Tabel di kanan merangkum semua istilah pop, top, base, push, pop, pick, is empty, dan is full beserta definisinya. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, operasi-operasi stack secara detail. Stack memiliki 6 operasi utama. Yang menarik, semua operasinya memiliki kompleksitas waktu O(1), sangat efisiensi. Operasi pertama adalah push (item). Ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke posisi top. Di Python, implementasinya menggunakan append. Jika stack sudah penuh, akan muncul overflow error. Operasi kedua adalah pop. Ini menghapus sekaligus mengembalikan elemen di top. Di Python menggunakan pop tanpa argumen. Jika stack kosong, muncul indeks error atau yang kita sebut stack underflow. Ketiga adalah pick atau top. Bedanya dengan pop, pick hanya melihat nilai top tanpa menghapusnya. Di Python, kita gunakan indeks -1 untuk mengakses elemen terakhir tanpa menghapus. Keempat is empty. Mengecek apakah stack tidak berisi elemen sama sekali. Mengembalikan true jika stack kosong. Penting untuk dipanggil sebelum pop agar menghindari error. Kelima, size. Mengembalikan jumlah elemen yang saat ini ada di dalam stack. Di Python cukup gunakan length. Keenam, is full. Mengecek apakah stack sudah mencapai kapasitas maksimum. Relevan untuk implementasi dengan batas ukuran tertentu. Perhatikan semua operasi memiliki kompleksitas O(1) konstan berapapun banyaknya elemen di dalam stack. Ini keunggulan utama stack. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, implementasi stack dalam Python. Nah, di sini kita coba satu, yaitu list Python. Cara pertama mengimplementasikan stack di Python adalah menggunakan list bawaannya. Tidak perlu mengimpor modul apapun. Kita mulai dengan membuat list kosong yang akan berfungsi sebagai stack kita. Untuk push, kita gunakan metode append. Setelah push 10, 20, 30, list kita berisi 3 elemen. Python list menyimpan elemen terakhir di posisi akhir. Itulah yang menjadi top kita. Untuk pop, kita gunakan metode pop tanpa argumen. Ini menghapus dan mengembalikan elemen terakhir, yaitu 30. LIFO terbukti, yang terakhir masuk, pertama keluar. Untuk pick, kita gunakan indeks -1. Di Python, indeks -1 selalu merujuk ke elemen terakhir dalam list. Cara yang sangat Pythonic dan elegan. Ada dua cara mengecek apakah stack kosong. Len dalam kurung stack sama dengan 0. Atau cara yang lebih Pythonic adalah not stack. Keduanya menghasilkan hasil yang sama. Di sisi kanan, kita bisa lihat output saat kode dijalankan. Kelebihan cara ini tidak perlu impor. Sintaks sangat sederhana dan append serta pop O(1).
Kekurangannya tidak ada error handling otomatis, tidak ada batasan ukuran, dan interface-nya tidak eksplisit sebagai stack. Cara ini cocok untuk keperluan sederhana dan cepat. Untuk kode yang lebih terstruktur, kita gunakan kelas. Oke, berikutnya coba kita lihat stack dalam kehidupan nyata. Mari kita lihat 6 contoh dalam kehidupan nyata di sini. Setiap kali kita memanggil fungsi dalam program, informasi tentang fungsi tersebut, termasuk variabel lokal dan alamat return, disimpan di call stack. Rekursi bekerja dengan terus menambah frame ke call stack. Stack Overflow error yang sering kita lihat di web, namanya terinspirasi langsung dari fenomena ini. Terus yang berikutnya adalah kartu undo redo. Hampir semua aplikasi modem, Word, VS Code, Photoshop, Figma, menggunakan stack untuk fitur undo dan redo. Ctrl Z sama dengan pop dari undo stack dan push ke redo stack. Yang berikutnya adalah kartu browse history. Dua stack untuk back dan forward. Yang berikutnya adalah kartu parsing dan compiler. Compiler bahasa pemrograman menggunakan stack secara ekstensif untuk parsing sintaks, memeriksa bracket, mengubah kode sumber ke bentuk intermediate, dan manajemen scope variable. Yang berikutnya adalah kartu DFS traversal. Traversers pada struktur graph menggunakan stack untuk menyimpan node yang menunggu untuk dikunjungi. Algoritma ini digunakan dalam pencarian jalur, topological sort, dan deteksi siklus. Yang terakhir adalah kartu evaluasi postfix. Kalkulator ilmiah yang interpreter bahasa menggunakan stack untuk mengevaluasi ekspresi reverse Polish notation. Lebih efisien karena tidak memerlukan tanda kurung. Di daftar ini terlihat bahwa stack bukan sekedar struktur data akademis. Ia komponen fundamental yang bekerja di balik layar perangkat lunak yang kita gunakan setiap hari. Berikutnya, kita analisis kompleksitas stack secara formal. Oke, di sini analisis kompleksitas stack secara formal menggunakan notasi big garis O. Nah, tabel ini menampilkan kompleksitas waktu setiap operasi stack dalam 3 skenario. Terbaik, rata-rata, dan terburuk. Yang sangat menonjol adalah push, pop, pick, is empty, dan size semuanya O dalam kurung 1 dalam semua skenario. Tidak ada perbedaan antara kasus terbaik, rata-rata, maupun terburuk. Ada satu catatan kecil untuk push. Kadang-kadang bisa menjadi O dalam kurung on jika Python list perlu melakukan resize internal. Namun, ini sangat jarang terjadi dan secara amortize. Rata-rata keseluruhan tetap O dalam kurung 1. Satu-satunya operasi yang O dalam kurung N adalah mencari elemen tertentu di dalam stack. Ini karena stack tidak didesain untuk pencarian. Kita harus pop satu persatu sampai menemukan elemen yang kita cari. Berikutnya adalah kompleksitas ruang stack adalah O dalam kurung N. Ruang memori bertumbuh linear sesuai jumlah elemen yang disimpan. Mengapa semua operasi bisa O dalam kurung 1? Karena stack hanya beroperasi di satu titik, top. Ini adalah keunggulan kompetitif stack dibanding struktur data lain seperti array yang membutuhkan 0 O atau O dalam kurung N untuk sisip atau hapus di tengah. Oke, terakhir, coba kita bandingkan stack dengan queue. Untuk mempertajam pemahamannya, kita bandingkan stack ini dengan queue, yang ini juga merupakan struktur data linear. Stack bekerja dengan LIFO. Semua operasi push dan pop terjadi di satu ujung yang sama, yaitu top. Elemen C masuk terakhir, elemen C yang bakal keluar pertama. Q bekerja dengan FIFO, first in, first out. Masuk dari ujung rear, keluar dari ujung front. Elemen A masuk pertama, elemen A keluar pertama, seperti antrian pada kasir. Sekarang mari kita lihat tabel perbandingannya. Prinsip, stack LIFO, Q, FIFO. Operasi utamanya, stack push dan pop, Q, NQ, dan DQ. Ujung akses, stack satu ujung top, Q, dua ujung rear dan front. Python built-in, stack menggunakan list dan atau DQ,
Q menggunakan DQ atau LIFO Q. Analoginya, stack tumpukan piring, Q adalah antrian kasir. Contoh penggunaan stack untuk undo, rekursi, DFS, Q untuk printer, BFF, dan scheduling. Pesan utama dari perbandingan ini, pilihan antara stack dan queue bergantung pada urutan akses yang dibutuhkan. Jika yang terakhir masuk harus pertama keluar, berarti menggunakan stack. Jika yang pertama masuk harus pertama keluar, berarti menggunakan queue. Sekarang mari kita rangkum semua yang telah dipelajari. Pertama, stack adalah struktur data LIFO. Seluruh operasi push, pop, dan pick hanya terjadi di satu ujung yang disebut top. Yang terakhir masuk selalu pertama keluar. Prinsip yang sederhana namun sangat powerful. Kedua, semua operasi stack berjalan dalam O(1) waktu konstan. Ini menjadikan stack sangat efisiensi untuk digunakan dalam algoritma yang membutuhkan operasi push dan pop yang sering. Ketiga, Python mempermudah implementasi stack. Kita punya 3 pilihan. List biasa untuk kelas sederhana, kelas OOP untuk aplikasi serius dan enkapsulasi, dan collections, the queue, untuk performa optimal, dan LIFO queue, untuk multi-threading. Keempat, stack memiliki sangat banyak aplikasi nyata. Undo redo di text editor, tombol back forward di browser, call stack saat memanggil fungsi rekursif, pengecekan bracket di compiler, konfirmasi notasi matematika, dan DFS traversal pada grep. Saya ingin mengakhiri bagian ini dengan sebuah kutipan, stack adalah fondasi dari banyak algoritma dan sistem. Menguasainya membuka pintu ke pemrograman yang lebih canggih. Dengan memahami stack, kita sudah melangkah lebih dekat menjadi programmer yang handal. Demikianlah yang dapat saya presentasikan. Kita telah membahas konsep dan definisi stack, visualis step by step, komponen dan terminologi, 6 operasi stack, cara implementasi Python, studi kasus, analisis kompleksitas, dan perbandingan dengan Q. Referensi yang saya gunakan adalah buku Introduction to Algorithm oleh Corman dan kawan-kawan, serta dokumentasi resmi dari Python. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Dengan ini saya nyatakan presentasi selesai. Saya persilahkan jika ada pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.